Oke, baik. Kita langsung mulai aja, Pak Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji Tuhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita masih bisa dipertemukan untuk acara kegiatan Zoom meeting persiapan job matching FPKK Kota Surabaya. Yang kami hormati Pak Sepi Marse selaku Ketua Panitia Job Matching FPKK Kota Surabaya. Yang kami hormati juga perwakilan dari industri yang sudah bergabung dalam kegiatan job matching. Yang kami hormati juga para tuan rumah ya, baik kepala sekolah maupun dari ketua PKK SMK yang berpartisipasi dan juga yang sahabat-sahabat panitia job matching yang sudah bekerja maksimal pada hari ini. Semuanya selamat pagi, semoga kita selalu diberi kesehatan. Oke, Bapak Ibu semuanya, pada hari ini saya akan menjadi moderator untuk kegiatan meeting pada pagi hari ini. Yang pertama, nanti akan ada sambutan, akan ada pemaparan dari Pak Sepi selaku Ketua Pelaksana. Waktu dan tempat untuk Pak Sepi saya persilahkan. Terima kasih, Mbak Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat Pak Ansori selaku Ketua Umum dari Forum Bursa Kerja Kota Surabaya. Salam hormat Bapak Ibu Panitia serta yang kami banggakan, Bapak Ibu dari perwakilan perusahaan, bahkan owner dari perusahaan. Tidak lupa kami ucapkan syukur alhamdulillah, puja dan puji syukur dengan segala aktivitas yang padat, kita bisa menghadiri, bisa melakukan technical meeting secara online, di mana difasilitasi dari perusahaan yaitu Yamaha STSJ. Terima kasih dari pihak Yamaha yang diwakili Pak Jack. Pertama-tama kami informasikan Bapak Ibu, kegiatan kita ini tujuan dan visi dan misinya adalah satu, yaitu besar bersama. Jadi kami ingin rasanya itu tidak ada gap lagi antara sekolah yang negeri dengan sekolah swasta, tidak ada sekolah unggulan, tidak ada sekolah non-unggulan, semuanya sama. Semuanya siswa mendapatkan hak dan perlakuan yang sama, yaitu mendapatkan pendidikan dan pengayaan sesuai dengan aturan undang-undang yang sudah ditetapkan oleh negara Republik Indonesia. Dari sini pun kami juga mengaturkan terima kasih kepada pihak perusahaan sudah meluangkan waktunya. Kami informasikan ini sudah ada kurang lebih 12 SMK yang siap untuk menjadi tuan rumah serta 60 IDUKA. Jadi nanti Bapak Ibu, kami mohon dari Bapak Ibu yang sudah tergabung di grup, ini nanti bisa mengirimkan logo perusahaan, itu nanti logo dalam size ukuran yang JPEG yang besar, karena nanti akan kita buatkan desainnya, lalu kita buatkan baliho ukuran 3x4, betul ya Mas Wahyu ya? Siap, benar, ukuran 3x4 untuk di depan. 3x4. Selamat datang. Selamat datang di depan itu, karena acara ini perlu kita apresiasi dan kita juga disupport oleh Disperindak, betul ya Pak ya? Disperinaker. Dinas Perindustrian Tenaga Kerja Kota Surabaya. Kota Surabaya, serta disupport oleh MKKS, Musyawarah Kegiatan Kepala Sekolah Negeri dan Swasta di Surabaya. Jadi nanti untuk pengiriman logo yang pertama nanti bisa menghubungi Mas Wahyu atau Wakil Ketua melalui email ya Mas ya? Boleh email atau juga via WA tapi dalam bentuk dokumen. Ya, dalam bentuk dokumen. Karena kalau cuma WA gambar nanti jadi kecil, kompres. Tapi kalau dokumen bisa. Oh siap. Jadi nanti Bapak Ibu langkah pertama nanti mengirimkan logo-logo perusahaan, karena waktu kami mencari di
Google itu size-nya kecil ya Mas ya? Benar sekali. Jadi kalau kami nyari di Google, size-nya terlalu kecil, sehingga kalau kami cetak di ukuran 4x3 3x4. itu pecah. 3x4 itu pecah. Seperti Oke. itu. Yang pertama logo. Terus yang kedua, kegiatan ini bagi perusahaan tidak berbayar sama sekali alias free, gratis. Bapak Ibu tinggal menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan pada saat jenengan semua akan melakukan perekrutan. Nah, dokumen-dokumen tersebut itu satu perusahaan dengan perusahaan yang lainnya kan tentunya berbeda, ya Bapak Ibu. Nah, itu kami serahkan ke perusahaan-perusahaan yang ada. Terus kemudian yang ketiga, nanti Bapak Ibu setelah ini kita buatkan grup kecil antara sekolah penyelenggara atau ya sekolah yang ketempatan dengan perusahaan-perusahaan yang akan bergabung di situ. Betul begitu ya Mas Wahyu ya? Siap, benar. Jadi untuk mempermudah, nanti setiap tuan rumah akan membuat grup kecil dengan perusahaan-perusahaan yang akan hadir di sekolah tersebut. Hal ini bertujuan untuk mempermudah koordinasi antara BKK tuan rumah dan pihak perusahaan. Nah, terima kasih. Kemudian setelah Bapak Ibu dibuatkan grup, nah nanti Bapak Ibu itu harapan kami Bapak Ibu membawa stand bannernya, stand banner setiap perusahaan karena nanti sistem kita ada sekolah penyelenggara itu yang menyediakan ruang untuk pameran perusahaan sebelum melakukan rekrutmen. Betul ya Mas Wahyu ya? Bisa seperti itu, Bapak. Jadi ada di sekolah kami misalkan yang jadi tuan rumah, kebetulan nanti di tempat kami itu pakai long room, ruangannya yang agak besar seperti itu, yang kapasitasnya bisa langsung menampung 300 sampai 400 ya, sehingga proses rekrutmen itu bisa dilaksanakan di situ juga. Jadi pencakernya menunggu di kursinya, kemudian perusahaannya nanti di depan masing-masing. Sehingga kami berharap ada pihak perusahaan membawa identitas masing-masing, terutama mungkin ex-banner dan sebagainya, sehingga sekaligus sebagai sarana promosi seperti itu. Siap. Jadi nanti Bapak Ibu yang mempunyai stand banner bisa dibawa, yang tidak ya monggo. Yang jelas nanti kita sediakan ruang untuk pameran kalau memang jenengan membutuhkan pameran, sama ruang untuk interview pada saat jenengan melakukan walk-in interview di hari itu. Jadi sistemnya perekrutan kita itu langsung walk-in interview, Bapak Ibu ketemu dengan pencakernya, pencari kerja, pencakernya mengumpulkan surat lamaran, langsung interview. Sejauh ini ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Untuk kelengkapan teknisnya? Kita lanjutkan, Ji. Kalau tidak ada yang ditanyakan? Mohon maaf Pak, izin bertanya. Ji. Dari Monggo. PT MLM Fastnet Surabaya. Untuk nanti acara ini dilakukan di indoor atau di dalam di luar ya? Kayak misalnya kalau di indoor misalnya di aula atau kalau outdoornya di lapangan gitu. Siap, monggo Mas Wahyu dijawab Mas Wahyu. Oke, baik, terima kasih Bu Widya ya dari Fastnet. Jadi kalau untuk tuan rumah yang pertama ya ini dari kami sendiri SMK Teknik PAL Surabaya, kami indoor semua kegiatannya. Jadi tidak ada di lapangan. Jadi tempat kami nanti long room-nya juga di dalam ruangan. Jika nanti mau lanjut langsung interview di dalam kelas, kami juga menyediakan. Tapi kalau interview langsung nanti di long room itu, di tempat itu juga memadai. Sehingga setiap perusahaan nanti kami sediakan sesuai permintaan. Misalkan meminta 2 meja, kemudian ada kursinya, seperti itu kami siapkan. Sehingga apapun kebutuhan dari pihak perusahaan nanti akan kami koordinasikan dengan tuan rumah masing-masing. Ya, untuk itu makanya akan dibentuk sebuah grup mini antara pihak perusahaan dan sekolah. Karena apa? Karena setiap tuan rumah ini kondisi lingkungan sekolahnya beda-beda. Mungkin ada yang punya long room yang luas, ada juga yang dalam bentuk kelas-kelas.
Sehingga kalau dalam bentuk room kelas-kelas, mungkin kapasitasnya kan menjadi kecil-kecil. Sehingga setiap perusahaan punya room kelas masing-masing, seperti itu. Cuma kalau di tempat kami, kebetulan di SMK Teknik PAUD Surabaya yang menjadi tuan rumah utama di tanggal 18, kami sekaligus bertempatan untuk pembukaan kegiatan ini. Jadi dalam pembukaan ini kami ada seremonial yang kebetulan nanti akan dihadiri oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya. Nanti kami juga akan insya Allah kehadiran juga Kepala Cabang Pendidikan Wilayah Sidoarjo. Karena kami kan di SMK, otomatis kami juga akan mengundang dari pihak Dinas Pendidikan. Sehingga setelah seremonial acaranya itu baru pelaksanaan proses rekrutmen oleh perusahaan masing-masing. Jadi kami berharap nanti ketika perusahaan dan pencaker di dalam ruangan kami yang besar nanti ikut seremonial semuanya, seperti itu. Ya, Mas Bayu. Berarti nanti ada lagi yang ditanyakan Bu Widya atau dari wakil perusahaan yang lain? Untuk grup ini dibuatnya kapan ya? Karena kan saya ini di tanggal 18 mulainya. Jadi untuk permintaan untuk tempat atau gimana itu kan bisa diinfokan. Itu kapan ya? Monggo saya jawab. Monggo Mas Bayu. Di dalam room meeting ini sudah ada perwakilan dari setiap sekolah, Bapak Ibu. Ya, ada SMK Teknik PAUD sendiri nanti dengan saya. Ya, kami kan sudah ada di grup yang perusahaan itu, jadi nanti akan Bapak Ibu bisa menghubungi saya. Kemudian ada dari SMK Sejahtera udah gabung belum ini Pak? Dari SMK Sejahtera yang kebetulan di tanggal 18 juga. Kemudian iya, saya kebetulan di tanggal 18 itu SMK Sejahtera ini. Ya, di SMK Sejahtera. Nanti akan kami hubungkan, Bu. Kemudian ada Wahid Hasim, ini juga hadir, gitu ya. Kemudian ada dari SMK Petra. Ya, hadir juga. Itu adalah empat tuan rumah, sehingga nanti setiap perusahaan yang bertempat di situ nanti akan terhubung dengan PIC masing-masing atau ketua BKK dari setiap sekolah, seperti itu. Sehingga nanti akan permudah koordinasi. Siap. Tadi gini Bu Widya, nanti setelah technical meeting ini, PIC dari perwakilan penyelenggara itu akan membuatkan grup. Kami mohon izin. Nah, nanti setelah technical meeting ini, kami juga akan soundingkan jadwal kegiatan, breakdown acaranya. Ada lagi yang ditanyakan? Kalau tidak ada, kami akan lanjutkan untuk proses technical meeting-nya. Selamat pagi, Pak. Saya mau tanya, saya dengan Yusi dari Sutindo. Siap. Ya, untuk teknikalnya ya, untuk secara teknisnya, itu seperti apa ya? Karena kami dapat beberapa WA dari sekolah-sekolah yang mewakili gitu. Awalnya kan memang di Google Form itu ada pilihan ya, pilihan sekolah bisa pilih ke sekolah berapa, tapi kami kenyataannya nggak bisa pilih lebih dari satu, ditulis ada mandatorinya bisa lebih dari satu gitu kan. Ya. Nah, untuk sistemnya nih, terus terang saya kemarin sudah saya pilih memang sekolah-sekolahnya, tapi saya dapat tawaran langsung yang WA dari sekolah yang memang dulu pernah kita hubungi gitu ya, terus menghubungi kami. Nah, untuk misalnya saya ikut di sekolah A, apa orangnya itu sama atau memang mengakomodir cuma dari sekolah itu yang paling utama, kan bisa diinfokan juga kalau memang nanti ada dari sekolah lain yang bisa masuk atau diakomodir gitu kan. Tapi itu sistemnya lebih seperti apa? Misalnya saya pilih tempat Pak Wahyu nih, SMA Kal yang kebetulan nggak terlalu jauh dari tempat kami gitu kan. Memang untuk lokasi kami pertimbangkan gitu, karena kalau itu jadi pertimbangan utama dari anak-anak juga biasanya seperti itu kan. Nah, itu seperti apa? Atau memang mengakomodir semua anak-anak lulusan Kalnya yang utama, atau memang itu ada yang di luar? Nanti kalau misalnya saya ikut lagi, apakah bisa di tempat lain? Apakah itu sama juga orangnya? Atau memang mengakomodir dari internalnya dulu atau seperti apa? Mungkin itu yang saya perlu jelaskan biar saya bisa milihnya nanti, oh berarti pertimbangannya begini gitu. Ya, terima kasih. Saya jawab Pak Wahyu. Ini saya mohon izin juga sama moderator. Ini kami paparkan terlebih dahulu susunan technical meeting-nya secara gamblang, baru nanti ada pertanyaan gitu aja, Nji. Ya, nanti kita enggak flashback gitu ya. Tadi kita sudah sampai ke
pembentukan grup. Terus apa yang harus dibawa tadi kita kembalikan ke perusahaan masing-masing. Kami menyediakan itu dokumen berupa foto, daftar hadir, terus untuk kelengkapan dari perusahaan kami serahkan ke perusahaan masing-masing. Nah, lalu kami lanjutkan Bapak Ibu, itu nanti pada saat pencaker atau pencari tenaga kerja itu datang, ini kami informasikan pencakernya ini memang akan didominasi oleh sekolah penyelenggara. Namun pada umumnya kegiatan ini kita publish di seluruh Surabaya. Jadi pencaker yang ada di Surabaya itu bisa mengikuti proses rekrutmen sesuai dengan perusahaan yang akan dipilih dan tempat yang akan dipilih. Jadi seperti itu. Sifatnya perekrutan ini sifatnya open Bapak Ibu. Jadi nanti pencaker itu pada saat mengirimkan amplop, ini kami usahakan amplopnya warnanya sama, dan yang paling penting di situ tidak boleh tertulis asal sekolah. Asal sekolah hanya boleh dituliskan di dalam surat lamaran, tidak dalam amplop. Kenapa seperti itu? Kami ingin sekali perekrutan ini betul-betul sifatnya objektivitas. Jadi tidak ada yang namanya titipan, karena kami percaya kami mampu bahwasanya siswa kami siap bersaing dengan siswa-siswa yang lain untuk mendapatkan posisi yang terbaik. Jadi seperti itu ya Bapak Ibu ya. Pada saat nanti surat lamaran itu tidak ada identitas asal sekolah. Ini sudah kita sepakati di seluruh penyelenggara. Kemudian nanti dari laporan atau surat lamaran itu nanti akan dibawa oleh perusahaan. Lah perusahaan nanti yang akan memanggil satu persatu dari pencaker, atau sistemnya bagaimana, teknisnya nanti kami serahkan ke perusahaan. Kemudian kami lanjutkan kembali setelah pencaker itu mengirimkan surat lamaran, terus kemudian melakukan interview. Nah, kembali lagi ke pertanyaan dari PT Sutindo tadi, Pak, kalau semisal saya melakukan itu lebih dari satu, boleh atau tidak? Kami jawab boleh. Bahkan ada dua perusahaan, yaitu PT Mitau dan PT IDEA Indonesia, Mas ya, itu melakukan perekrutan itu setiap hari sesuai dengan jadwal yang kita berikan. Jadi beliau mempunyai tim yang akan mengikuti kegiatan kita secara roadshow penuh. Nah, untuk pencakernya bagaimana? Pencakernya ya akan berbeda-beda antara satu sekolah dengan satu sekolah yang lainnya, jelas akan berbeda. Misalnya di tanggal 18 di situ ada SMK PAL dan SMK Sejahtera. Kebutuhan pencaker atau perusahaan di antara dengan PT PAL dan Sejahtera itu nanti pencakernya jelas akan berbeda. Karena di PAL sendiri akan didominasi oleh siswa-siswinya, dan Sejahtera akan didominasi dengan siswa-siswinya dan daerah sekitar di situ. Betul begitu ya Mas Wahyu ya? Ya, benar. Jadi begini Bu, biar lebih jelasnya. Jadi untuk pencaker, pencaker ini bukan hanya dari tuan rumah. Ya, kalau tuan rumah memang minimal harus menghadirkan 100 pencaker, minimal itu ya. Tetapi pihak tuan rumah itu memberikan sosialisasi, mengajak subrayon sekitarnya, minimal subrayon. Jadi setiap sekolah kan mempunyai rayon masing-masing. Jadi setiap rayon itu akan dikoordinir oleh tuan rumah, sehingga nanti pencakernya akan berkumpul di situ dari berbagai jurusan, sehingga nanti setiap perusahaan sesuai kebutuhan jurusannya apa akan mendapatkan apa yang diinginkan, seperti itu. Sehingga misalkan kemarin ada link untuk perusahaan bahwa saya misalkan Sutindo butuh bagian produksi, misalkan untuk jurusan TPM dan sebagainya, maka nanti di flyer kami yang rumah seperti itu nanti akan ada logo perusahaan, kemudian yang dibutuhkan apa, seperti itu.
Ada juga yang umum, misalkan umum artinya berarti setiap pencaker ini berbagai jurusan bisa melamar di situ. Misalkan dengan IDEA itu umum, mungkin dari Indoprima Gemilang kemarin sudah konfirmasi minta jurusan yang berhubungan dengan produksi teknik. Maka kami juga menginformasikan ke sekolah-sekolah sekitar. Jadi bukan hanya sekolah tuan rumah yang mendapat informasi detail, adalah juga termasuk sekolah-sekolah di lingkungan kami. Jadi intinya adalah kegiatan job matching ini setiap tuan rumah itu memberikan informasi kepada sekolah-sekolah lain, terutama subrayon. Sehingga nanti pencakernya bisa mencapai 300 sampai 500, bukan lagi minimal 100. Itu harapan kami seperti itu. Mungkin seperti itu Ibu, bisa lebih jelas. Sudah, terima kasih Pak Wahyu, Pak Sebi. Mungkin saya nanti akan tanya lagi tentang teknikal, tapi nanti saya tunggu Pak Sebi dulu ya selesai menginformasikan detail-detailnya. Siap. Oke, terima kasih. Jadi nanti kami itu betul-betul ingin open recruitment ini sifatnya betul-betul open dan perusahaan mendapatkan calon-calon karyawan yang unggul. Jadi tidak ada ya di sini namanya jenengan tidak usah ibu pakai ibu. Oh aku sungkan karo Pak Sebi, mau tak rekrut tidak. Jangan seperti itu, karena apa? Kalau ada rasa sungkan, itu nanti akan menghilangkan potensi SDM yang seharusnya direkrut menjadi tidak direkrut. Nah, harapan kami itu betul-betul, kita itu di sini betul-betul profesional. Jadi setiap sekolah kami tekankan, sudahlah nanti kita pasrahkan di perusahaan, kami yakinlah perusahaan itu nanti pasti akan merekrut yang terbaik. Dari rekrutan yang terbaik itu nanti pasti akan membawa dampak nama sekolah yang baik juga tentunya. Terus kemudian kami lanjutkan, tadi sudah masuk ke segmen pencaker, terus bagaimana pencaker itu menulis di surat lamaran, khususnya di amplopnya, lalu bagaimana perusahaan yang harus disiapkan tadi sudah, nanti Pak Wahyu akan meng-share rundown-nya, rundown acara yang akan diikuti oleh sekolah penyelenggara yang lainnya, jamnya jam berapa, mulainya, terus berakhirnya jam berapa, lalu kemudian Pak Wahyu juga akan nanti memberikan pemaparan perusahaan dan asal sekolah yang tergabung di tanggal 18 dan 19. Jadi nanti ini technical meeting ini tidak technical meeting yang terakhir ya Bapak Ibu ya. Technical meeting ini kita tekankan di perusahaan yang tanggal 18 dan 19. Setelah nanti tanggal 18 19 kita ada technical meeting juga bagi perusahaan-perusahaan yang akan tergabung di tanggal dan hari selanjutnya. Betul seperti itu ya Pak Wahyu? Siap, benar. Jadi untuk technical meeting hari ini itu untuk pekan depan, yaitu pekan pertama, yaitu tanggal 18 dan 19. Seperti itu. Nah, aku lagi nge-zoom ini. Jadi nanti Bapak Ibu yang sudah mengirimkan ke kami, yang mengisi Google Form, ini nanti akan kami rekap, terus kita akan paparkan di grup WA. Terus kemudian kalau misalnya Bapak Ibu ada hal yang ingin ditanyakan, langsung bisa japri atau melalui grup. Insya Allah nanti kita akan fast respon. Seperti itu. Monggo kalau ada yang ditanyakan Bapak Ibu. Oh iya Mas Wahyu, sebelum sesi tanya jawab, tolong di-share-kan rundown acaranya sama perusahaan mana saja yang ikut di tanggal 18 dan 19. Monggo Pak Wahyu. Bentar Pak ya, soalnya di yang megang itu Bu Andari harusnya. Oke, adminnya. Saya coba dulu Bu Andari. Monggo, selain Pak Wahyu nanti mencoba nge-share, mungkin ada pertanyaan sambil mengisi kekosongan waktu. Monggo kami persilakan. Halo. Pak. Halo, siang Pak. Siang. Dari PT Indoberka Investama Pak. Siap. Salam kenal Bu. Ya, gini Pak, saya mau tanya. Memang untuk ini tuh harus
interview saat itu juga, atau dari perusahaan boleh mengumpulkan dulu lamaran dari pekerja dari pencaker, Pak. Jadi kita kumpulkan dulu, kita seleksi. Oh, nggih. Berarti gini, Bu. Karena rekrutmen kita untuk momen kali ini dengan FPKK Kota Surabaya dan 60 perusahaan atau 80 perusahaan, ini nanti sifatnya kita yaitu walk-in interview. Jadi dikumpulkan langsung ada interview. Jadi bukan untuk dikumpulkan terus kemudian mengumpulkan apa namanya di interview di perusahaannya kan gitu ya. Iya, iya benar, Pak. Nah, jadi nanti kita sifatnya walk-in interview, Bu. Mengumpulkan langsung di interview di sekolah penyelenggara. Jadi seperti itu. Baik, Jadi, baik, terima kasih, Pak. kecuali gini, Bu. Kecuali gini. Kalau misalnya di interview, kemudian belum ada pencaker yang pas, itu jenengan boleh melakukan interview lanjutan. Atau misalnya, oke, interview tahap 1 sudah terpenuhi ini 100 pencaker. Karena waktunya tidak mencukupi, boleh ditarik di perusahaan tersebut. Tapi di hari itu tetap harus ada interview di sekolah tersebut. Seperti itu, baik, iya, berarti untuk walking interview-nya bisa menjadi tahap awal ya, Pak. Untuk tahap selanjutnya diserahkan lagi ke perusahaan, gitu ya, Pak? Betul. Benar. Betul, betul. Betul, Bu. Baik, Boleh saya terima bantu kasih, Pak. jawab, Pak Cepi? Nggih. Monggo, Pak. Monggo. Ya. Baik, Ibu, terima kasih. Dengan jumlah, misalkan kalau di tempat kami, kalau bisa sampai 300-an, otomatis perusahaan kan pasti akan kesulitan kalau interview sepanjang waktu ketika di awal. Jadi memang benar. Iya benar, Pak. Memang nanti permintaannya membludak di tempat kami akan berkoordinasi dengan pihak perusahaan, makanya nanti ada koordinasi itu bagaimana mekanismenya, apakah langsung walaupun interview awal ya setiap pencaker mungkin pihak perusahaan akan menanyakan profilnya dan sebagainya, monggo silakan. Selanjutnya database yang sudah masuk ke perusahaan, lamaran sudah masuk ke perusahaan bisa ditindaklanjuti kemudian di kantor masing-masing. Seperti itu. Karena kalau dalam waktu sehari, misalkan pencakernya satu perusahaan ada yang sampai 100, saya yakin akan kewalahan juga pihak perusahaan mewawancarai sebanyak itu. Karena yang hadir di perusahaan, saya cek kesediaannya satu perusahaan rata-rata 2 sampai 4 personel saja, seperti itu. Ya, jadi tetap nanti koordinasi dengan tuan rumah masing-masing, seperti itu. Kami memberikan waktu untuk interview, tapi juga fleksibel, artinya seperti itu. Terima kasih. Betul. Terima kasih. Saya mohon izin, sambil Zoom, sambil saya mencari inspirasi rokokan, diizinkan, Siap. Ya. Monggo. Pak, saya mau tanya, bisa? Monggo, Pak. Monggo. Ya. Dari mana, Pak? Saya Billy dari Komisi Surabaya, Pak Cepi. Oh, alhamdulillah. Pak Billy, monggo Pak Billy. Oke, mungkin nanti bisa ditambahin di bagian report ya Pak ya, terkait dengan nanti ketika hari H untuk dari job match ini PIs-nya siapa aja untuk pada hari itu. Jadi kalau memang nanti ada terkait ruangan atau terkait nanti yang membludak dan sebagainya, kami dari pihak perusahaan bisa menghubunginya secara langsung bagaimana untuk istilahnya menyelesaikan kendala tersebut pada hari H. Seperti itu saja sih Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Billy. Terima kasih Pak Billy. Nanti setelah kegiatan technical meeting ini, nanti setiap PIC dari sekolah akan membuatkan grup Pak Billy. Jadi nanti grup itu dikhususkan bagi sekolah penyelenggara dan perusahaan yang akan melakukan perekrutan. Salah satu tujuannya yaitu memudahkan dan membantu perusahaan. Contoh semisal, pada waktu perusahaan itu membutuhkan alat tulis yang disediakan waktu itu 50, ternyata membludak menjadi 100, itu nanti bisa kami akomodir, kita fasilitasi di sekolah masing-masing. Betul begitu Pak Maju? Siap, benar. Jadi makanya nanti akan ada PIC masing-masing, misalkan di SMK Teknik PAL, saya sendiri ya Pak,
Jadi PIC untuk SMK Teknik saya, di sini sudah ada Wakil Hasim juga, Petra juga, seperti itu. Sehingga perusahaan nanti akan dikoordinir oleh tuan rumah masing-masing. Jadi seperti itu. Karena kondisi lingkungan di setiap tuan rumah itu beda-beda. Seperti Wahid Hasim itu ternyata lingkungan sekolahnya tergabung dengan SMA kalau nggak salah seperti itu. Kalau di tempat kami itu ada di komplek Armatin, kami juga di komplek PT PAL, sehingga kamu ada perizinannya masing-masing. Sehingga kalau terkoneksi dengan kami, maka kami akan ada prosedur sehingga akan kami kawal biar tidak kesulitan seperti itu. Apalagi di tempat kami nanti kan ada seremonial, sehingga kami berharap jam 8 kurang nanti pihak perusahaan hadir semua agar kami yang di tempat kami ya terutama sudah hadir semua agar kami juga nanti bisa memperkenalkan perusahaan-perusahaan panjenengan kepada Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya, kemudian kepada Kepala Dinas Pendidikan seperti itu. Oke, Pak Cepi dan Pak Wahyu, terima kasih jawabannya. Sama-sama Bapak. Monggo silakan yang dari pihak perusahaan mau mungkin tanya yang akan Pak, bertanya. PT Arya Pak Setia. Siap. Ji, monggo Pak. Ngapunten, dari tanggat tadi agak kepotong-kepotong ya Pak. Tadi Ya. Pak Cepi bilang untuk rekrutmen bisa di sekolah-sekolah setiap hari ya Pak Cepi ya. Sesuai Intinya, jadwal Pak. Ada. Perusahaan bisa rekrutmen di semua sekolahan berarti Pak. Boleh. Siap, bisa. Pokok tenaga jenengan memadai. Oh gitu. Yap. Umpama gini Pak, ngapunten, saya kemarin kan dibilangi Pak Jumadi bahwasanya saya sudah ke Pak Jumadi dulu, ke sekolahnya Pak Jumadi dulu pada waktu itu. Cuman nggak langsung saya interview Pak, masih saya ngisi biodata dulu, habis itu saya panggil ke sekolah, planningnya ke perusahaan, planningnya seperti itu. Umpama saya gitu kan ke sekolah-sekolah gitu seperti itu bagaimana Bapak? Boleh nggak? Monggo Pak Wahyu yang menjawab Pak Wahyu. Oke, baik Bapak. Jika memang perusahaan kesulitan melaksanakan interview langsung di lokasi karena jumlah pesertanya yang banyak, seperti tadi, mungkin di awal Bapak hanya bisa menerima berkasnya, kemudian istilahnya wawancara singkat awal saja dengan pencaker. Minimal Anda mencari profil terkait dengan jurusannya dan sebagainya, sehingga setiap pencaker itu merasa dapat informasi yang jelas dari HRD masing-masing, kelanjutannya seperti apa, seperti itu. Jadi bukan hanya menyerahkan berkas selesai seperti itu. Oh gitu. Tapi berarti setiap pencaker, intinya seperti itu toh Pak. Iya, seperti itu. Jadi pencaker datang ke meja setiap perusahaan, Anda mungkin memberikan informasi detail dan sebagainya, atau ada pertanyaan sedikit dari pencaker, selesai, monggo. Apakah mau wawancara langsung atau tindak lanjut ke depannya seperti itu. Jika mungkin pencakernya ternyata mungkin hanya 20, mungkin bisa langsung interview. Tapi kalau 50 ke atas, saya rasa mungkin memang perusahaan akan kesulitan. Seperti itu. Siap. Terima kasih Pak Wahyu. Pak, saya mau bertanya lagi Pak Wahyu. Sorry. Monggo Bu. Ya. Pak Wahyu sambil disiapkan breakdown acaranya ya, sama jadwal perusahaan dan sekolah ya. Ya, siap. Monggo, Ini monggo. ternyata untuk admin kegiatan kita ini masih ngajar, sehingga Bu Andari belum bisa nge-share. Nanti kami akan sharekan di grup yang ada perusahaan itu tadi ya. Kan Anda penjenengan semua sudah di grup kami besar yang semua perusahaan, jadi akan kami informasikan semuanya. Monggo ada pertanyaan tadi? Silakan. Monggo Bu Yosi. Saya Yusi. Tadi saya sebetulnya pertanyaan bersama dengan dari Bapak perwakilan PT Arya Group ya. Jadi kemungkinan kita ini kan mau nggak mau ya Pak ya, kita ada regulasi perusahaan memang gimana kita tidak boleh terlalu banyak melakukan kontak gitu ya, kontak dengan yang pihak luar gitu. Jadi kami selama 2 tahun ini memang perekrutan kami itu lebih banyak kita lakukan secara online. Dalam arti kalaupun job fair biasanya kami juga ikut job fair online. Nah nanti apakah memungkinkan kalau kami menggunakan sistem kami, jadi kami menggunakan ada sistem nanti barcode gitu ya, barcode mereka bisa menulis langsung biodatanya yang sesuai dengan sistem yang kami punya gitu. Jadi
semua siswa pasti kan sekarang udah punya HP kan ya, bisa barcode, kalau enggak nanti bisa nge-link, ada linknya nanti kita siapkan, mereka bisa isi semua biodatanya di situ. Nanti dari pihak kami, kalau itu tadi benar kata Pak Wahyu ya, kalau misalnya cuma 20 oke lah, kalau misalnya banyak gitu kan, kami akan kesulitan, terutama PIC saya nggak banyak gitu ya, apalagi kalau di satu hari itu ada 2 lokasi gitu berbeda, saya pasti harus bagi-bagi PIC kayak gitu. Nah itu kemungkinannya saya akan melakukan sistemnya seperti itu, apakah bisa gitu. Jadi saya tidak akan menerima hard copy dari masing-masing dari peserta, saya tidak menerima hard copy, saya secara mereka tinggal scan barcode aja langsung masuk ke sistem kami. Jadi dari kami akan melihat, kami nggak melihat, tadi benar ya kata Pak Wahyu, saya nggak akan melihat atau Pak Cebi bilang melihat dari asal mana, tapi yang pasti nilai yang mereka punya itu sesuai dengan kriteria kita. Gitu ya, nilai dalam arti kita lihat screening pertama kali adalah nilai akhir kayak gitu ya, nilai ujiannya itu yang kita lihat. Jadi dari segi itu kita akan nanti proses mana aja yang kita proses kita bisa melakukan tes online maksimal 10 orang. Jadi tes kita tes online. Jadi 10 orang, 100 orang. Maksimal 100 orang kita bisa lakukan tes online. Itu yang kita lakukan selama ini. Jadi dari tes online itu, kita screening lagi, hasilnya yang sesuai itu nanti akan kita proses lanjutan. Jadi kayak gitu. Karena kalau menginterview dulu, otomatis nanti PIC saya nggak nutupi gitu, Pak. Nah, nanti memang PIC saya akan datang, misalnya ya gimana di satu sekolah itu datang, nanti mereka akan menjelaskan. Biasanya seperti itu ya, seperti Jover pada umumnya ya, nanti menjelaskan posisi ini itu cocok buat apa, terutama adik-adik yang baru fresh graduate pasti kan perlu info-info seperti itu yang akan kami jelaskan. Nanti kami jelaskan juga untuk prosesnya itu seperti apa aja. Jadi proses kami yang pasti pengumpulan data dulu, setelah itu screening disesuaikan nilai dengan nilai. Jadi kita punya standar nilai gitu ya untuk masing-masing, itu berlaku untuk semua orang secara umum gitu ya, nggak hanya SMA A, SMA B, SMK A, SMK B, tapi umum secara umum. Dari itu nanti lanjutannya adalah mereka akan kami undang untuk psikotes online. Gitu. Setelah itu psikotes online nanti ada hasilnya, kami akan informasikan misalnya nih saya di saya melakukan perekrutannya di SMKK gitu. Saya akan menginformasikan ke Pak Wahyu ini yang lolos dari jadwal dari yang saya kemarin yang kemarin saya searching di sini ya di satu SMA. Nanti mungkin SMK mana lagi SMK Wahid Hasim. Oh ini yang lolos yang kemarin itu yang lolos untuk tahapan selanjutnya seperti itu. Jadi sistem saya seperti itu sih selama ini, karena memang ada regulasi, memang kita nggak boleh terlalu banyak melakukan interaksi gitu, karena kami juga harus kembali ke kantor kan, kami nggak tahu kami nanti kondisinya seperti apa kembali ke kantor, jadi memang kami harus meminimalkan untuk interaksi seperti itu. Jadi memang untuk berkas-berkas kami kurangi, kami tidak menerima berkas selama 2 tahun ini, memang secara soft copy semua, seperti itu Pak. Bisa ya Pak ya? Kami jawab ya Bu. Oh boleh monggo Pak. Bapak Ibu, apapun nanti teknisnya itu kita serahkan ke pihak industri. Cuman kami juga mohon dibantu, meskipun pakai sistem barcode, nanti tetap Ibu masuk ke ruangan terlebih dahulu, lalu ke ruangan yang sudah kita sediakan. Lalu kemudian untuk surat lamaran bagi teman-teman yang sudah terlanjur membawa itu nanti mohon diakomodir, karena tidak semua siswa ini mempunyai HP dan paketan. Nah, jadi kan pencaker ini bukan hanya satu sekolah, ya Ibu. Pencaker ini kan beraneka ragam macam budaya dan sifat tentunya. Ada yang meskipun sudah generasi milenium, cuman ada yang masih kesulitan memakai sistem barcode. Ini nanti kami ambil solusi kedua-duanya, sistem barcode untuk PT Sutindo kami persilakan. Juga kami mohon PT Sutindo pada saat nanti siswa yang sudah membawa surat lamaran mohon diakomodir. Seperti itu Bu Widya ya. Bu Yosi. Bukan Bu Widya. Oh Bu Yosi. Mohon maaf. Saya nanti mungkin akan seleksi ya Pak ya. Jadi memang kalau mereka kan anak sekarang mereka sudah punya WA, pastinya mereka punya punya perangkat, punya device gitu ya, walaupun sederhana nanti bisa.
Karena gini, kalau mereka satu melihat, loh, bisa tuh nggak harus nulis, tinggal naruh aja, pasti satunya juga akan ikut seperti itu. Itu saya Ya, kurangi, karena kami memang bisa. tidak bisa menerima terlalu banyak dokumen seperti itu dari luar. Jadi memang ketentuannya seperti itu. Nah, nanti saya akan lihat juga, PSI kami pasti akan lihat. Iya. Dan yang pasti nanti di ruangan itu, PSI kami juga, kami akan mengakomodir mereka untuk mereka tahu tentang public profile kami. Biasanya mereka akan menjelaskan, PSI saya akan menjelaskan. Ya, dianggap aja itu salah satu saringannya ya. Saringan awalnya gitu pada saat kita mereka tertarik apa boleh, enggak sangat kayak boleh, gitu kan. sangat boleh. Jadi kami tidak. Boleh saya bantu? Boleh, silakan Monggo Pak. Jadi gini Bu Yosi, mungkin nanti yang akan di tempat kami ya Bu ya, SMK Teknik PAL Bu, bukan KAL ya, beda. Jadi SMK Teknik PAL. Ya, jadi jika Ibu nanti memang untuk terkait berkas, nanti jika memang dari pihak perusahaan tidak bisa membawakan semua, nanti bisa istilahnya kita biar tidak mengecewakan pencaker yang sudah membawa berkas, nanti berkas itu masuk ke BKK tuan rumah. Jadi mungkin memang ke meja perusahaan Ibu ya. Nah, nanti bisa diserahkan ke kami. Sehingga ketika kami dengan Sutindo nanti ketika Ibu membutuhkan berkas atas nama sekian apakah benar mengumpulkan di tempat perusahaan Sutindo, kami akan ngeceknya ada seperti itu. Jadi berkas nanti bisa diterkumpulkan ke kami juga agar kami nanti juga bisa berkoordinasi terus dengan pihak Sutindo. Seperti itu. Gimana Ibu? Jadi biar Ibu nggak bawa berkas seperti itu. Ya betul, nggak apa-apa. Jadi saya juga bukan alergi ya, berarti nanti kalau memang mereka saya lihat satu persatu, kalau memang mereka tidak memungkinkan, itu akan saya terima pasti. Jadi ini tinggal pilah-pilah gitu aja. Kalau mereka punya device yang memungkinkan, gitu ya, jadi bisa kami langsung akomodir seperti itu aja. Siap Bu. Sama Bu Yosi, ya. Itu semua kan teknis saja ya, teknis di lapangan. Ya, itu semua bisa fleksibel kok menurut saya. Betul Pak, betul. Kalau murid bawa lamar nggak mungkin lah Bu Yosi nggak mau nerima, pasti itu nggak mungkin, ya kan? Terima kasih Pak. Itu teknis Pak, itu teknis di lapangan itu bisa diatur, fleksibel. HRD kita di sini nggak mungkin lah langsung gitu, ya kan? Terima kasih Pak Arya. Salam hormat Pak Arya. Bapak tadi dari Arya. Fleksibel aja, jadi nggak perlu di apa ya? Ya kalau bawa ya pastilah kita ngerti lah. Nggak mungkin nggak dibawa. Jadi apa itu ya namanya, intinya kita dengan rundown yang ada ya kita mentaati aturan yang dibuat. Mungkin ini kan menurut saya kesepakatan antara pihak BKK dengan HRD, gitu aja sih menurut saya itu Pak ya. Jadi cari kesepakatan yang baik, yang bagaimana masalah teknis ya itu nanti bisa diatur di lapangan menurut saya sih Pak. Ya Pak, terima kasih. Ya cuma setuju Pak. Masukan ngapunten, masukan aja itu Pak. Iya, siap. Makanya acara kita ini tidak saklek, tidak kaku, fleksibel untuk kepentingan bersama. Kami pun tidak mengurangi rasa hormat perusahaan-perusahaan untuk melakukan rekrutmen sesuai dengan karakter perusahaan masing-masing, kami persilakan. Yang penting tidak mengecewakan dari pihak pencaker, karena pencaker ini rata-rata Bapak Ibu, ini perlu kami jelaskan, nanti pencaker ini kelihatannya akan didominasi siswa yang lulus tahun ini. Karena siswa yang lulus tahun ini belum mendapat ijazah, itu nanti akan support sama sekolah itu diberikan surat keterangan sudah mengikuti ujian atau surat keterangan lulus. Jadi kalau menunggu ijazah itu biasanya bulan September, Agustusan, itu kasihan anak-anak Bapak Ibu. Apalagi kalau melihat media di televisi, Pak Menteri sudah mengokekan, silakan perusahaan merekrut anak-anak yang baru lulus tanpa menunggu ijazah terlebih dahulu. Jadi setiap sekolah itu nanti akan memberikan surat keterangan bahwasanya siswa tersebut telah mengikuti ujian dan dinyatakan lulus. Seperti itu, Nj. Mohon pengertian dari Bapak Ibu, Nj. Siap, Pak. Siap. Siap. Nj. Monggo, Pak. Nj. Monggo. Banyak tanya loh, Pak. Ngapunten. Monggo, Pak. Kami persilakan. Siap. Monggo silakan. Saya mau rekrutmen di PT
PAL ya Pak, umpama ya. Ya, Saya harus komunikasi dengan siapa? BKK-nya PT PAL itu atau sekolahnya itu bagaimana Pak? di grup Pak. Nanti kan ada grup Pak. Oh ya, Dengan saya Bapak. Nggih. Oke. Masuk. Nggih. Jadi saya komunikasi ke jenengan ya Pak ya. Jadi Pak, Iya, dengan saya Bapak. ini hari ini itu berarti di BKK-nya masing-masing, intinya seperti itu ya. Benar. Jadi nanti akan dibuatkan grup antara tuan rumah dengan perusahaan-perusahaan yang berminat di situ Bapak. Oh, nggih. Kalau SMK Teknik PAL nanti dengan saya Bapak. Saya Pak Wahyu. Pak, ngapunten. Siap. Nggih, matur suwun Pak Cebi, Bapak ngapunten. Siap. Misi Pak, bisa tanya lagi? Nggih, monggo Pak, monggo. Baik, dari Tongji lagi Pak. Nggih. Kan nanti dari pihak Jobmatch sudah memberikan schedule ya terkait sekolah-sekolah ini yang dijadwalkan tanggal berapa gitu. Kemudian nanti kalau seumpama ini nanti sistemnya perusahaan bisa istilahnya nggak sesuai jadwal atau bisa di reschedule seperti itu. Jadi gini Pak, nanti di pihak Tongji ini pada saat sudah membuat jadwal, harapan kami itu nanti di-fix-kan betul-betul fix, jangan di reschedule Pak, karena nanti kasihan pihak penyelenggara itu kan sudah membuat flyer, itu yang pertama. Flyer untuk dipublish ke pencaker masing-masing, ke pencari tenaga kerja masing-masing, terus sama mencantumkan logo perusahaan di sekolah masing-masing. Nah, jadi nanti betul-betul makanya jadwal itu betul-betul disesuaikan dengan kondisi yang ada. Kami mohon dengan sangat bisa dirubah dengan catatan itu sesuai dengan kesepakatan sekolah. Kalau sekolah sudah membuat flyer, kemudian membuat spanduk, itu kami mohon untuk bisa bersepakat melaksanakan. Jadi seperti itu. Betul begitu Pak Wahyu ya? Siap. Jadi pada intinya nanti kalau setiap sekolah tuan rumah sudah terorganisir dalam satu grup dengan calon perusahaannya, nanti silakan saling berkoordinasi, misalkan mau cancel, penundaan dan sebagainya, tolong untuk berhubungan dengan pihak PIC dari tuan rumah masing-masing, seperti itu. Oke, baik. Berarti bisa langsung koordinasi dengan sekolahnya gitu aja ya Pak ya? Betul ya, Pak. Siap, seperti itu. Terima kasih. Sama-sama. Sudah, Bapak Ibu? Sudah jelas, monggo. Permisi kalau Pak ada Jepi, lagi. mau izin pertama dari Fastlane Pak Jepi. Siap. Oke, ya, makasih Pak atas waktunya. Mau tanya tentang ini OpenK, kita kan rencana mau ambil di SMK Muhammadiyah dan di SMK 1 Pak Jepi ya. Nah, terakhir pengalaman kita di SMK 1 open recruitment di sana kan menggunakan tenda ya, tenda dengan kursi-kursi. Nah, untuk acara besok ini, apakah di semua sekolah, misal di SMK Muhammadiyah dan SMK 1 itu formatnya sama seperti itu Pak? Menggunakan tenda atau ada konsep yang dulu kan kita pernah open recruitment di SMK 1 juga di aula. Jadi kita siapkan kayak banner-banner, ex-bannernya gitu juga menyesuaikan dengan acaranya gitu Pak. Mungkin bisa dibantu jawab. Siap Pak, kami jawab. Itu nanti semua kebutuhan jenengan, semua teknis itu nanti akan bisa bertanya di grup kecil masing-masing. Jadi nanti sesuai dengan yang diinformasikan di awal tadi, bahwasanya kebutuhan perusahaan satu dengan sekolah penyelenggara satu itu berbeda-beda. Jadi nanti fungsi dari grup itu nanti jenengan bisa bertanya, Pak kalau misalnya saya memakai X-Banner bagaimana, difasilitasi enggak? Nah itu nanti fungsinya grup kecil di situ Pak. Nanti akan kami buatkan setelah TM. Seperti itu ya. Mungkin di PT PAL ada pamerannya, tapi di sekolah lain tidak ada lah. Oleh sebab itu fungsi dari grup-grup kecil ini nanti yang betul-betul kami harapkan itu bisa berkoordinasi dengan solid. Seperti itu Pak J. Oke, baik Pak Jevi, thank you. Nanti berarti kita
apa mungkin ada tanggalnya gitu Pak? Semisal di SMK 1 ya, itu kan 6 Juli. Nah, apakah seminggu sebelumnya atau berapa minggu sebelumnya gitu? Jadi kita dari perusahaan juga prepare-nya lebih pas gitu waktunya. Setelah ini Pak, setelah kegiatan ini akan kami buatkan grup dan kita tautkan atau kita linkkan perusahaan dengan sekolah. Nah, technical meeting ini kita prioritaskan khususkan untuk yang tanggal 18 dan 19. Setelah 18-19, itu grup sudah terbentuk, kami jamin grup sudah terbentuk itu. Jadi nanti jenengan saling berkomunikasi nanti di grup tersebut. Seperti itu, Oke. Untuk yang 18-19 sudah kami buatkan grup, Pak. Oke, iya Pak. Ya, baik, sudah jelas Pak. Terima kasih atas infonya. Monggo Pak Wakil, waktu sudah menunjukkan pukul 10:06. Kalau tidak ada pertanyaan, bisa diakhiri karena Bapak Ibu perusahaan mungkin ada berkegiatan lain. Nanti kita lanjutkan di grup WA, terus hasil record ini nanti kita paparkan juga di grup WA. Ada yang kurang dalam technical meeting nanti kita selesaikan secara kekeluargaan, yaitu di grup WA. Kalau seperti itu bagaimana Bapak Ibu? Sepakat, Siap, Pak. Siap, Pak. Monggo Pak Wahyu dirangkum. Tenang aja, kita selesaikan secara kekeluargaan di grup, Pak. Siap. Nah, ini saya ciamik banget ini, Pak. Siap. Baik, terima kasih Pak Sepi selaku Ketua Panitia, dan juga terima kasih juga terhadap atensi dari setiap perusahaan. Ya, kami harapannya hari ini semua bisa bergabung, mungkin karena ternyata ada WA juga bahwasanya agak banyak yang meeting juga di hari Sabtu ini. Seperti itu. Oke, baik Bapak Ibu semuanya, untuk hasil dari kegiatan meeting pada hari ini, untuk technical meeting ya hari ini fokus untuk tanggal 18 dan 19 Mei Bapak Ibu ya, semuanya kita sepakati. Jadi kemudian nanti setelah ini akan dibuatkan grup ya khusus untuk 4 tuan rumah pertama ini ya. Grup mini misalkan nanti dari SMK Teknikpal, maka perusahaan-perusahaan yang akan masuk ke SMK Teknikpal seperti itu. Kemudian nanti untuk kegiatan untuk di lokasi untuk pencaker dan pihak perusahaan nanti bersifat fleksibel, nanti silakan berkoordinir dengan tuan rumah masing-masing ketika sudah membuatkan grup. Mungkin dari keinginan satu perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain berbeda karena setiap perusahaan punya SOP masing-masing seperti itu. Kemudian yang keempat adalah terkait dengan fasilitas dari tuan rumah. Kita mengikuti kondisi sekolah masing-masing. Ada yang di dalam lapangan, di area lapangan, ataupun yang indoor dan mungkin ada yang dalam kelas-kelas seperti itu. Nanti akan dikoordinir oleh PIC masing-masing setiap sekolah seperti itu. Akan lebih jelas ketika masuk di grup-grupnya. Kemudian terakhir terkait dengan pencaker, ya semua jika pencaker membawa berkas fisik, maka perusahaan tetap akan menerima proses seperti itu, walaupun pihak perusahaan akan membuat mekanisme yang berbeda. Ketika di lokasi dipersilahkan, jadi saling koordinasi seperti itu. Baik Bapak Ibu semuanya, hari ini kita sudah melaksanakan technical meeting untuk kegiatan 18 dan 19. Moga-moga kesempatan hari ini bisa bermanfaat untuk pada waktu nanti pelaksanaan bisa menjadi lancar, jalan dengan baik, dan sukses untuk semuanya, sukses untuk penyelenggara, sukses untuk tuan rumah maupun pencaker, dan juga sukses untuk semua perusahaan yang terlibat dalam kegiatan ini. Mudah-mudahan perusahaan Bapak Ibu semuanya semakin jaya, semakin sukses agar menjadi perusahaan-perusahaan unggul di Indonesia. Kami dari panitia Forum Usaha Kerja Khusus Kota Surabaya melalui job matching ini mengucapkan terima kasih atas semua atensi, semua kepercayaan, semua partisipasi dari setiap perusahaan. Monggo nanti setiap koordinasi dan sebagainya bisa di-link di grup. Kemudian untuk jadwal rundown setiap tuan rumah maupun jadwal perusahaan pertanggalnya di lokasi mana saja nanti akan kami kirimkan di grup WA perusahaan dan panitia. Demikian yang bisa kami informasikan, kurang lebihnya mohon maaf.
Saya akhiri semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak semuanya. Terima kasih Bapak Ibu. Terima Jargon kasih, kita Bu nggih, Desi. kita selesaikan Nggih. secara kekeluargaan di grup WA. Pak. Terima kasih Pak. Siap. Nggih. Matur nuwun. Untuk SMK Selamat Teknik beraktivitas. PAL ke saya ya. Nggih. Untuk SMK Teknik PAL dengan saya, untuk Wahid Hasim dengan Pak Jumadi. Ya. Monggo. Setiap perusahaan bisa PC nanti. Terima kasih. Saya pamit undur diri dulu. Selamat pagi. Terima kasih. Ke rumah sakit. Ya ke rumah sakit sama bundamu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum.